daulat atas sejarah manusia. Seluruh umat manusia ada di dalam kekuasaan-Mu. Kami merendahkan hati, mengangkat suara, menaikkan pujian, sebab Allah berkuasa dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus, mari pandanglah kemuliaan Tuhan. Besar Maha Agung, Kaulah pemilik Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tangan-Mu, rendahkan dirimu, tahu dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Berikan pujian bagi-Mu, segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban baik, selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Haleluya. Sujud di depan tangan, mari umat Tuhan bawa hidupmu, alurkan seluruh hidup. Yesus Kristus, tiada satu pun yang dari karya kasih Yesus. Haleluya. Bagimu segala pujian, hormat, Yesus Kristus
bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Dia. Engkau, mari bangkit di hadapan Tuhan, serukan nama Yesus, Yesus. Serukan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami akan dapat kekuatan di dalam Engkau, Yesus Tuhan, Allah yang hidup, yang kami sembah, pemegang hidup kami. Haleluya, 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 amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang siap melawat umatnya. Kita percaya, kita diberikan kekuatan di dalam Dia. Orang percaya harus berdiri tegak, menantikan pertolongan Tuhan. Dia tidak akan berhenti bekerja. Haleluya. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadap, ku tahu sungguh Engkau bersamaku, ya Tuhan. Beri
perlu mengangkat hatimu. Tuhan tidak terbatas bekerja. Rindukan mujizat Tuhan untuk bangsamu, untuk keluargamu, untuk orang-orang yang ada di sekelilingmu. Tuhan akan melakukan mujizatnya dalam hidup kita. Tuhan mau. Dia yang memegang sejarah. Dia yang melakukan untuk umatnya, untuk kemuliaan namanya. Sebelum dunia ini ada, Kuasa-Mu telah sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup. katakan dialah Alfa dan Omega. Kau Alfa, Yes. Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, katakan hidupku penuh mujizat. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kuasa-Mu telah sepanjang sejarah manusia. Kau Alfa, Omega. Perbuatanmu, yes, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran. Kau Alfa dan Omega. Kau Alfa, Omega. Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran. Dulu sekarang selamanya. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Rasakanlah untuk Tuhan. Katakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Hidupku penuh mujizat. Bernama Ira F. Stanfield pernah membuat sebuah lagu dari pengalaman hidup. Ketika dia mengalami masa-masa sulit, tidak tahu akan hari esok. Tapi dia punya keyakinan kepada Yesus Juru Selamatnya. Lalu dia bisa mengangkat pujian ini dan mengangkat imannya. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap.
mansur yang kuharapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa. Ku berjalan serta Yesus. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku Banyak hal banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku. tangan Tuhan pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Haleluya. Tak ku tahu kan hari esok mungkin lagi dan Dia yang penuh kasih. tapi Dia yang penuh kasih melindungiku tetap meski Percayalah kepada Yesus. gelombang dunia Dipimpinnya ku bertahan. dipimpinnya ku bertahan sampai akhirlah. Banyak hal Banyak hal tak ku pahami dalam masa berjalan, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal saya serahkan kepada hamba Tuhan. dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari kitab Amsal. Namun sebelumnya saya ingin mengutip pernyataan dari seorang ilmuwan besar yang bernama Sir Francis Bacon. Sir Francis Bacon mengatakan Allah menulis dua buah kitab. Yang pertama adalah Alkitab, yang kedua adalah alam ciptaan atau nature. Allah menulis dua buah kitab. Yang pertama adalah Alkitab. Di dalam Alkitab, saudara akan bertemu banyak hal yang memberitahu kita mengenai Tuhan, keselamatan, dan banyak hal yang lain mengenai kehidupan dan kehidupan yang akan datang. Namun Allah bukan hanya menulis Alkitab, seperti yang dikatakan oleh Francis Bacon. Allah punya buku yang lain, yang disebut dengan nature, yang disebut dengan alam. Jadi pernyataan Allah bukan saja dijumpai di dalam Alkitab, pernyataan Allah juga dijumpai di dalam alam ciptaannya. Dan inilah yang akan saya bahas pada pagi ini. Alam punya potensi untuk menyingkapkan kebenaran. Dan pagi ini saya akan mengajak Anda untuk belajar dari beberapa binatang kecil yang disebut di dalam kitab Amsal. Kitab Amsal adalah kitab hikmat, kitab yang berisi pedoman-pedoman praktis kehidupan yang telah diwariskan kepada kita
oleh umat Allah, bangsa Israel yang menyimpan banyak kata-kata bijak, yang menyimpan banyak kata-kata hikmat, yang daripadanya kita bisa belajar hal-hal praktis mengenai kehidupan. Kalau saudara membawa Alkitab, mari kita lihat di dalam Amsal pasal 30 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Hikmat dari makhluk-makhluk kecil. Itulah yang menjadi judul khotbah saya pada pagi ini. Hikmat dari makhluk-makhluk kecil. Kita akan membaca Amsal 30 ayat 24 sampai ayat 30. Di sana dikatakan ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Saya tidak terlalu suka dengan terjemahan dari LAI, terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Saya lebih suka untuk menggunakan terjemahan Alkitab dari beberapa Alkitab yang diterbitkan di dalam bahasa Inggris. Di dalam salah satu terjemahan di sana dikatakan ada 4 binatang yang terkecil di bumi yang dikatakan wise beyond wise. Wise beyond wise itu artinya ini punya hikmat yang sangat luar biasa. Punya hikmat yang hebat. Punya hikmat yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Inilah yang disebut dengan 4 binatang yang terkecil itu. Apa? Nomor 1 kita lihat semut. Bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk. Bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja. Saudara-saudara sekalian, binatang ini adalah binatang yang lemah. Binatang yang tidak hebat. Mereka tidak seperti beruang yang punya kekuatan yang luar biasa. Dengan tangannya 1 kali pukul yang namanya pohon besar itu bisa terbelah. Mereka bukan seperti burung Raja Wali yang memiliki sayap yang cukup kuat, paruh yang cukup kuat, dan tajam, cakar yang tajam. Mereka tidak seperti burung Raja Wali yang perkasa di udara. Mereka bukan seperti harimau yang punya taring yang tajam, yang punya kuku yang tajam, yang memiliki kecepatan lari yang hebat, yang memiliki kecepatan memanjat yang luar biasa. Mereka bukan seperti itu, saudara-saudara sekalian. Mereka tidak seperti kobra yang punya bisa yang mematikan. Mereka hanyalah makhluk-makhluk kecil, makhluk-makhluk lemah. Tetapi di sini dikatakan mereka disebut wise beyond wise. Punya hikmat yang luar biasa. Dan penulis kitab Amsal meminta kita untuk belajar. Untuk meminta kita untuk mengambil hikmat dari makhluk-makhluk yang kecil dan lemah ini. Apa yang bisa kita pelajari dari semut? Apa yang bisa kita pelajari dari pelanduk? Apa yang bisa kita pelajari dari belalang? Apa yang bisa kita pelajari dari cicak? Mari kita lihat yang bersama-sama. Semut. Semut mengajarkan pada kita kuasa dari antisipasi. Semut mengajarkan pada kita kuasa dari antisipasi. Kita melihat di sini semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Kalau saudara-saudara perhatikan semut di rumah Anda atau di kebun, perhatikan betapa rajinnya semut itu. Mereka tidak pernah berhenti untuk mengumpulkan makanan. Untuk apa? Supaya mereka siap ketika sesuatu terjadi. Di dalam sebuah buku kuno yang disebut dengan nama Aesop. Itu buku yang usianya sudah ratusan tahun. Di sana ada cerita semut dan belalang. Semut yang sangat aktif pada musim kemarau. Belalang yang cuma asik bermain-main di musim kemarau. Belalang yang asik bermain musik di musim kemarau. Semut yang aktif untuk mengumpulkan makanan di musim kemarau. Ketika musim hujan tiba, belalang kelaparan, semut tidak kelaparan. Karena apa? Karena makanannya sudah ada semua. Semut mengajarkan kepada kita the power of anticipation. Kuasa dari antisipasi.
Saudara tentu bertanya-tanya kepada saya, untuk apa saya bicara ini? Ya ini dalam kaitannya dengan corona, saudara-saudara sekalian. Kalau ada satu berita yang paling menghebohkan di seluruh dunia hari-hari ini, yaitu adalah COVID-19. Tidak ada yang bisa menandingi, saudara-saudara sekalian. Trending nomor 1 di dunia ya, corona, COVID-19. Nah disinilah kita perlu, saudara-saudara sekalian, untuk memiliki antisipasi. Memiliki antisipasi. Kita harus punya pemahaman antisipasi. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya kita sebagai umat Tuhan ya harus mengantisipasi akan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Itulah sebabnya gereja ini menyediakan apa yang disebut dengan hand sanitizer. Sebuah bahan untuk menyucikan hama. Bukannya kita tidak punya iman, bukan. Orang Kristen tidak punya iman gitu loh. Bukannya tidak punya iman, tetapi kita harus punya antisipasi. Memperkecil kemungkinan terjadinya penularan. Karena ada teman-teman yang mengatakan, gereja nggak perlu gitu-gitu. Percaya saja pada Tuhan Yesus, semua beres. Bukan begitu saudara-saudara sekalian. Boleh kita percaya, boleh kita punya iman, tetapi jangan sampai kita punya iman yang kuat tapi teologi yang jelek. Jangan sampai kita punya iman yang hebat, luar biasa, tetapi pemahaman kita tentang sesuatu itu tidak utuh. Saudara-saudara sekalian, COVID-19, kalau saudara baca di dalam majalah-majalah sains, itu adalah virus yang boleh dikatakan daya bunuhnya itu rendah. Tetapi cepat menular. Daya bunuhnya rendah, cepat menular. Kalau saudara perhatikan, ada website yang namanya Worldometer. Nah, di situ saudara bisa melihat korban corona itu masih sekitar di atas antara 3 sampai 6%. Nah, saudara-saudara sekalian, daya bunuhnya sebenarnya rendah sekali kalau dibandingkan dengan katakanlah flu burung yang punya daya bunuh sekitar 70%. Nah, tetapi yang mengkhawatirkan adalah penularan yang cukup cepat gitu. Dan sampai hari ini para ilmuwan sedang mempelajari, kenapa kok ini sangat begitu cepat sekali? Kok beda dengan yang lain-lainnya? Gitu. Jadi dalam rangka itulah kita harus punya kesan antisipasi. Kesan antisipasinya ya, sebisa mungkin saudara-saudara sekalian, karena ini namanya virus, nah, saudara harus menjaga kesehatan. Karena virus itu hanya bisa dikalahkan dengan daya tahan tubuh yang cukup baik. Jadi makan makanan yang baik, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Jangan makan makanan yang toksik, mengandung racun, nah itu loh, yang tidak baik untuk tubuh Anda. Istirahat cukup, jangan tambah stres, takut sampai nggak bisa tidur. Nah, itu jangan sampai kita jadi orang Kristen seperti itu, takut gimana lah kalau saya ketempelan corona dan sebagainya nggak bisa tidur. Dan itu yang membuat tubuh Anda menjadi semakin lemah. Tenang saja, mati hidup ada di tangan Tuhan. Yang penting kan kita sudah berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin. Orang mati itu bisa terjadi di mana-mana, saudara-saudara sekalian. Tapi yang penting kan kita harus jaga sebisa mungkin. Nah, itu jaga kesehatan sebaik mungkin, makan makanan yang bergizi, kemudian tidur cukup, jangan terlalu khawatir. Khawatir itu memperlemah imunitas tubuh. Kemudian olahraga cukup. Kalau nggak perlu pergi ke keramaian ya jangan pergi ke keramaian. Nah, kalau saudara sakit jangan nekat ke gereja. Ya. Nah, untuk apa? Ya supaya yang lain tidak tertular. Bukannya mau ngelarang orang ke gereja, bukan. Ini karena kita mengasihi jemaat yang lain. Antisipasi, yang sakit jangan. Nah, hari ini dalam keresan antisipasi itu sudah lihat di sini ada kamera.
Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya adalah untuk menyimpan ibadah pada hari ini supaya yang sakit di rumah itu bisa menyaksikan ibadah, bisa mengikuti ibadah ini nantinya dalam bentuk rekaman. Ini yang disebut dengan antisipasi, saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau saudara merasa tidak enak badan, tidak apa-apa kok, tidak ke gereja tidak apa-apa. Tuhan ngerti kok. Tapi kalau saudara sehat, ya datang ke gereja. Kalau saudara sehat, ya datang ke gereja. Jangan terlalu takut, saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara sekalian, jangan takut. Kalau saudara sehat, jangan takut. Tapi kalau sakit, jangan. Kalau sakit, jangan, saudara-saudara sekalian. Nah, itu. Jadi kita harus punya kesan antisipasi. Ya dalam hal kaitan jabat tangan gimana? Nah, ini yang agak gak enak, ada orang yang berjabat tangan gak mau, dan sebagainya. Jadi begini aja di gereja kita ya, untuk gampangannya, untuk enaknya. Ya, saya himbau untuk sementara jangan jabat tangan lah. Bukan masalah apa-apa, bukan masalah kita kok, teman saya mengatakan, kalian kok jadi zombie sih, gak mau jabat tangan dan lain sebagainya. Bukan masalah itu, saudara-saudara sekalian, karena kadang-kadang ada orang yang memang agak segan untuk jabat tangan. Kita mau jabat tangan jadinya serba salah gitu loh. Mau jabat tangan ditolak, kan gak enak. Jadi lebih baiklah kita bikin aturan yang seragam gitu loh, di sini. Wes sudah gak usah jabat tangan. Ya, yang penting senyum, tunduk, semuanya iya ginilah, wes oke lah. Daripada saya mau jabat tangan gak enak gitu loh. Saya mau jabat tangan ditolak kan juga gak enak, yang nolak juga gak enak juga gitu loh. Bukan masalah apa-apa. Ini yang disebut dengan antisipasi. Nah, saudara-saudara sekalian, dan ada hal yang lain lagi. Nah, hal yang paling mengkhawatirkan adalah dampak ekonomi dari coronavirus. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, saya himbau saudara-saudara sekalian untuk menjaga keuangan saudara-saudara sekalian. Untuk menjaga keuangan, jangan spending. Jangan membelanjakan uang untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak perlu terlebih dulu. Karena kita tidak tahu ini dampak ekonominya seperti apa. Ini yang penting untuk kita pahami. Jadi betul-betul saudara-saudara sekalian kalau bisa hidup dengan bijaksana. Jangan terlalu konsumtif. Sampai beberapa bulan ke depan, sampai semuanya serba stabil lagi. Nah, itu cara kita supaya kita bisa survive. Kita harus bisa belajar dari semut yang mengajarkan kepada kita kuasa dari antisipasi. Mari kita lihat yang kedua, pelanduk. Bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Pelanduk. Nah, kalau kita berbicara mengenai pelanduk, yang ada dalam pikiran saya itu pelanduk itu kancil. Kancil. Tetapi yang menjadi masalah adalah tidak ada kancil di Palestina. Kancil itu binatang khas Asia Tenggara. Yang ada di Sumatera, yang ada di Malaya, yang ada di Jawa. Di Jawa pun sekarang sudah langka. Nah, lalu kalau bukan kancil ini apa? Nah, dalam penelitian saya menjumpai bahwa ternyata yang disebut pelanduk itu bukan kancil, tetapi seekor binatang yang disebut dengan nama hyrax atau marmut gunung. Nah, modelnya seperti itu, saudara-saudara sekalian. Nah, marmut gunung yang banyak dijumpai di Palestina. Marmut gunung ini mengajarkan apa? Marmut gunung ini mengajarkan kepada kita cara memilih tempat berlindung yang aman. Ini makhluk yang luar biasa. Cara dia membuat rumah itu luar biasa. Dia tidak membuat rumahnya di atas pohon yang gampang didatangi ular. Dia tidak membuat rumahnya di tanah lapang yang gampang menjadi incaran dari Raja Wali. Tapi dia membuat rumahnya di bukit batu yang sulit didatangi ular, yang sulit untuk didatangi predator-predatornya seperti Raja Wali dan yang lain-lain. Jadi marmut gunung ini mengajarkan kepada kita cara memilih tempat berlindung yang aman. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks kekristenan, tempat berlindung yang aman itu di mana? Tempat berlindung yang aman itu hanya ada di dalam
tangan Tuhan. Amin. Yang hanya ada di dalam tangan Tuhan, bukan di dalam tangan dokter. Bukan di tangan penguasa. Bukan di tangan orang yang berduit, bukan. Tempat yang paling aman di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah di dalam tangan Tuhan. Pemazmur mengatakan Tuhan adalah gunung batuku. Tuhan adalah kota bentengku. Tuhan adalah perisaiku. Dan kita sebagai orang-orang percaya diminta ketika dalam kondisi krisis semacam ini, ketika wilayah kita, ketika negara kita dicengkram oleh ketakutan akan wabah corona dan lain sebagainya, kita diminta untuk mencari perlindungan di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi ini sudah di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengendalikan. Karena begitu cepat gitu. Dalam hitungan hari, saudara bisa melihat apa yang terjadi di Italia. Dalam hitungan hari, saudara bisa melihat apa yang terjadi di Korea. Dalam hitungan hari, saudara bisa melihat apa yang terjadi di Spanyol, di Iran. Cepat sekali. Bahkan di Indonesia dalam hitungan hari, sudah diumumkan semenjak hari Senin yang lalu. Hari ini hari yang ke-13. Sudah 96 orang kena corona, termasuk Menteri Perhubungan. Menterinya juga kena, saudara-saudara sekalian. Nah, dalam kondisi yang semacam ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus lari kemana? Sementara kalau kita lihat dari pelaku-pelaku usaha, pasukan-pasukan untuk bahan farmasi, untuk bahan tekstil sudah mulai menipis. Karena pabrik di Cina sudah 2 bulan lebih tidak jalan dan baru minggu lalu jalan. Nah, saudara-saudara sekalian, hal-hal ini adalah hal yang di luar kendali kita. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, sudahlah. Kita datang kepada Tuhan. Sebagai pribadi yang menciptakan langit dan bumi. Sebagai pribadi yang memegang arah dari sejarah umat manusia. Dan kepadanya kita mohon pertolongan. Kepadanya lah kita berlindung, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, sebagai gembala sidang, di gereja ini saya mengajak Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian untuk mengambil waktu mulai dari hari ini sampai 40 hari mendatang. 5 menit dalam sehari. 5 menit dalam sehari, ayo kita berdoa. Berdoa untuk apa? Berdoa pertama-tama untuk bangsa kita supaya diluputkan dari bencana. Bangsa Indonesia ini susah diatur, saudara. Yang jadi masalah. Orang sakit corona lari dari rumah sakit. Gimana ini ceritanya? Yang jaga juga meleng gitu loh. Karena inilah yang jaga kacau, yang sakit juga kacau, saudara-saudara sekalian. Nah ini jadi sukar diatur. Jadi apa yang terjadi kalau jadi wabah begitu loh. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, ayo kita datanglah pada Tuhan. Ambil waktu 5 menit sehari, mulai dari hari ini sampai 40 hari mendatang, tolong supaya Tuhan lindungi bangsa ini. Supaya Tuhan lindungi keluarga-keluarga kalian. Tuhan melindungi seluruh jemaat Grogol. Dan juga Tuhan akan menolong kita untuk survive, bisa melalui dampak ekonomi yang pasti akan kita rasakan beberapa bulan mendatang. Yuk, saya ajak Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, 5 minutes, 5 menit sehari. Amin. Tuhan mendengar doa saya dan saudara-saudara. Ingat, waktu Niniwe mau dihancurkan. Seluruh penduduk Niniwe berdoa, berpuasa, dan mereka diluputkan dari bencana. Setelah 40 hari kemudian.
Mari kita lakukan hal yang sama. Pada awal Perang Dunia Kedua, ketika pasukan-pasukan sekutu sudah berada di dalam posisi yang terdesak, terjepit di sebuah tempat yang namanya Dunkirk. Itu sudah tinggal satu kali pukul saja, sudah buyar. Eropa akan dikuasai Jerman. Dalam kondisi yang sangat-sangat mengkhawatirkan, kritis, tidak ada jalan keluar. Raja Inggris mengajak seluruh penduduk di Britania Raya untuk berdoa. Pada hari itu gereja-gereja penuh. Sampai jemaat Tuhan itu meluber. Saya punya fotonya, meluber sampai jauh keluar. Dan apa yang terjadi? Tuhan melakukan mujizat. 300.000 pasukan sekutu di Dunkirk itu bisa selamat. Dibawa menyeberang Selat Channel. Kalau saudara pernah nonton filmnya Christopher Nolan, Dunkirk. Nah, itulah peristiwa penyelamatan yang luar biasa. Peristiwa penyelamatan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada mujizat besar yang Allah izinkan. Karena seluruh Eropa itu kena badai yang luar biasa. Sehingga pesawat-pesawat Jerman mengalami kesulitan untuk naik. Namun pada saat yang sama, selat itu begitu tenang. Sehingga kapal-kapal penyelamat itu bisa menyeberangi Selat Channel dengan aman. Miracle. We need miracle. Kita perlu mujizat, saudara-saudara sekalian. Ya, mari kita gedor pintu surga. Mohon agar Tuhan meluputkan bangsa kita dari bencana. Mohon agar kita sebagai keluarga besar GSDA Grogol akan diluputkan dari segala bencana. Kita akan diberkati, saudara-saudara sekalian. Amin. Kita akan diberkati, saudara-saudara sekalian. Ayo, saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdoa bersama-sama. Mulai hari ini, minimal 5 menit aja kalau saudara bisa berdoa lebih panjang, puji Tuhan. Mari kita lihat hal yang ketiga. Belalang. Belalang mengajar kita kuasa di balik keterpaduan. Belalang mengajar kita kuasa di balik keterpaduan. Satu ekor belalang itu tidak ada artinya saudara pukul dengan kayu mati. 2 ekor belalang tidak ada artinya. Saudara ambil kayu mati juga. Tapi kalau saudara pernah pergi ke Sumba, saudara bisa melihat kekuatan dari belalang itu mengerikan. Ketika belalang-belalang tersebut bersatu, jumlahnya bukan jutaan, miliaran. Yang namanya petani itu hanya bisa menganga, melihat jagung mereka. Itu dibabat habis sama belalang-belalang itu. Mereka jadi kekuatan yang luar biasa karena mereka bersatu padu. Dan disinilah penulis kitab Amsal meminta kepada kita orang-orang percaya untuk belajar dari belalang arti di balik keterpaduan. Ada kuasa di balik keterpaduan. Hari-hari ini di tengah-tengah krisis semacam ini kita perlu bersatu padu. Kita perlu bersatu padu. Tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tidak menyalahkan pemerintah, kok begitu lambat, kok enggak di lockdown, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita sebagai manusia itu pikirannya pendek. Gampangannya di lockdown. Tapi apakah saudara tahu implikasi daripada lockdown itu kayak apa? Apalagi di Jakarta ini, kalau di lockdown gimana? Kalau lockdown di mana? Kalau kelas menengah ke atas, ya aman saja. Mereka bisa nyetok barang, bisa nyetok makanan. Tapi mereka-mereka yang berada dalam strata sosial yang paling bawah, yang bergantung kehidupan dari hari ke hari, ya kalau tidak disediakan makanan oleh pemerintah, apa? Chaos, kacau. Dan bisa jadi apa yang terjadi pada tahun 1998 bisa terjadi lagi. Karena apa? Gak ada makanan, ya mereka akan sikat lah. Apa-apa yang mereka sikat, saudara-saudara sekalian. Apalagi, jadi saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh secara gampang menyalahkan pemerintah ini. Janganlah salahkan satu sama lain. Yuk, mari kita bersatu padu.
Mereka sudah menghitung baik-baik. Kalau terpaksa di lockdown itu pasti pilihan yang terakhir. Nah, karena ada implikasi-implikasi yang luar biasa saudara-saudara sekalian. Yang telah dihitung oleh pemerintah. Jangan salahkan, jangan. Mari kita dukung, mari kita doakan. Karena kita tahu di balik keterpaduan itu ada sesuatu yang luar biasa. Saya kasih ilustrasi, ini kisah dramatis penyelamatan 33 pekerja tambang di Chili. Pada tanggal 5 Agustus 2010, sebuah tambang di Chili itu runtuh. Akibatnya 33 pekerja tambang itu terperangkap hidup-hidup di sana. 33 orang. Di dalam tanah. Ajaibnya saudara-saudara sekalian, 33 orang ini mampu bertahan hidup selama sebulan. Di dalam tanah mereka mampu bertahan selama sebulan. 7 September 2010 pemerintah Chili mengumumkan kemajuan signifikan di dalam usaha penyelamatan. 9 Oktober 2010 usaha pemboran ke dalam tanah sejauh 700 meter hampir berhasil. 13 Oktober 2010 misi pengangkatan pekerja tambang mulai dimulai. Sebuah kapsul yang diberi nama Phoenix digunakan untuk mengangkat pekerja itu satu persatu. Ngangkatnya nggak bisa langsung 33. Satu. Dan saudara-saudara sekalian, 1 jam waktu yang diperlukan untuk mengangkat satu orang. Jadi total diperlukan 33 jam untuk mengeluarkan semua pekerja. 14 Oktober 2010 usaha penyelamatan tuntas dan sukses total. Semuanya selamat hidup. Nah, ini sudah lihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika pekerja tambang yang terakhir itu bisa diangkat. Kunci keberhasilannya apa? Adanya kerjasama dan keterpaduan dari semua elemen yang terlibat. Korban yang di bawah tanah. Itu tidak rebutan makanan. Tidak ada yang egois, tidak ada yang panik buying gitu misalnya. Seperti orang Jakarta, kedengaran 2 orang aja sudah panik semua. Tidak, jadi mereka punya stok makanan yang terbatas dan dibagi. Ada jatahnya masing-masing. Dan semuanya ngerti, itu jatahnya. Tidak ada yang rebutan satu, kemudian, ini kamu punya aku semua. Dan pukul-pukulan sehingga mati semua di situ. Enggak. Tapi sudah dijatah, 1 bulan loh saudara-saudara. 1 bulan itu enggak ada kejelasan, mau ditolong atau enggak. Dari Agustus sampai Oktober keluarnya. Lama sekali, tapi mereka bisa bertahan hidup karena disiplin. Tidak panik. Nah, selain itu ada keluarga yang tidak henti-hentinya memberi dukungan dengan cara mendirikan tenda pengharapan di sekitar pertambangan. Dan pemerintah dan tim penyelamat yang peduli dan sungguh-sungguh menyadari pentingnya jiwa seorang manusia. Ini mereka bekerja sama. Tidak ada yang mau didahulukan, aku dulu yang selamat. Tidak, semuanya sudah diatur. Ada gilirannya dari nomor 1 sampai nomor 33. Berpadu, bersatu, disiplin. Dan situ akhirnya survive. Dan kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, kita sebagai bangsa perlu bersatu padu di dalam menghadapi krisis semacam ini. Amin. Doakan pemerintah kita. Doakan pemerintah kita supaya tidak timbul perpecahan. Karena itu menjadi kunci kita bisa lewat melalui krisis ini. Dan yang terakhir, mari kita lihat cicak. Apa yang bisa kita pelajari dari cicak? Cicak mengajarkan kepada kita bahwa anugerah-anugerah yang besar itu kadang muncul dalam bentuk yang sederhana. Anugerah-anugerah yang besar itu muncul dalam bentuk yang sederhana. Saudara tahu, cicak itu ya binatang yang kelihatannya tidak, apa sih cicak itu? Cicak itu bukan burung merak. Ya toh? Tetapi saudara tidak akan menjumpai burung merak di kamarnya Ratu Elizabeth. Tidak ada. Tidak ada burung merak di kamarnya Presiden Jokowi. Tidak ada. Kalau masuk malah diusir. Ngapain ada di situ gitu. Walaupun kelihatannya indah, luar biasa. Tetapi tidak boleh ada di kamar sang ratu. Tidak boleh ada di kamar sang raja. Tidak boleh. Cicak jelek. Nggak ada apa-apanya, bebas keluar masuk.
No one cares about it. Jadi sesuatu yang kelihatannya sederhana tapi diberi hak istimewa. Hak istimewanya ada di mana? Istana raja-raja. Ya, karena apa? Karena bentuknya sederhana. Orang gak mau peduli dengan itu. Coba ular kobra. Ya diusir walaupun indah loh. Kalau lihat ular kobra itu kan indah. Bagian kepalanya itu kalau lagi mekar itu kan kelihatan ada seperti lukisan. Indah. Tapi tidak mungkin ada di istana raja. Bahaya saudara-saudara sekalian. Tapi yang namanya cicak sederhana. Tetapi diberi anugerah yang luar biasa untuk ada di istana para raja saudara-saudara sekalian. Nah saya katakan cicak mengajarkan kepada kita anugerah-anugerah yang besar itu kadang-kadang muncul dalam bentuk yang sederhana. Contohnya apa? Keluarga. Keluarga itu kan sesuatu yang kelihatannya apa sih, tetapi itu adalah suatu anugerah yang besar. Kalau saudara saat ini bisa datang dengan suamimu, istrimu di sampingmu, itu anugerah yang besar. Bersyukur di tengah-tengah krisis seperti ini, masih ada seseorang yang bisa saya gandeng. Puji Tuhan. Ini anugerah yang luar biasa. Saudara punya anak-anak, itu anugerah yang besar. Walaupun mungkin hari-hari ini uang lagi seret masuk ke kantong Anda. Itu. Tapi kalau saudara masih punya istri, suami. Bahkan kalau makan sepiring berdua, gitu loh. Karena kurang itu adalah anugerah yang luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian, orang baru merasakan ini anugerah yang luar biasa kalau apa? Kalau sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada pasangan di sampingnya, tidak ada pasangan di sisinya, baru merasa ini seorang yang luar biasa. Papa saya waktu kehilangan mama saya ya begitu. Merasa ada sesuatu yang luar biasa hilang di dalam hidupnya, padahal pada waktu hidup gak seperti itu mungkin. Nah, jadi anugerah yang besar, yang kerap kali muncul dalam bentuk yang sangat sederhana. Dihargai. Hari ini saudara bersyukur sama Tuhan. Karena ada anugerah-anugerah besar. Saudara masih punya anak-anak yang memperhatikan Anda. Itu adalah anugerah yang besar. Saudara diberi kesehatan, itu adalah anugerah yang besar. Kelihatannya sederhana. Saudara tidak punya mobil 7, saudara tidak punya rumah tingkat 7, gak apa-apa. Yang penting badan sehat. Amin. Apa artinya saudara punya rumah 7, tapi badannya gak sehat? Di ICU terus, bagaimana? Gak bisa nikmati saudara-saudara sekalian. Kesehatan, keluarga, itu adalah hal-hal yang besar yang muncul dalam bentuk sederhana. Apalagi keselamatan. Keselamatan yang Anda terima sebagai anak-anak Tuhan hari ini juga sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa saudara-saudara sekalian. Ada suatu pertanyaan besar, di manakah engkau 1000 tahun lagi? Kalau Anda bertanya kepada saya, di manakah saya 1000 tahun lagi? Saya bisa menjawabnya. Saya akan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam kekekalan. So beautiful. So beautiful. With God forever. Bersama-sama dengan Tuhan. Itulah menjadi kerinduan dari orang percaya sepanjang zaman. Orang-orang suci sepanjang zaman. Punya keinginan untuk melihat Tuhan. Yang disebut dengan istilah beatific vision. Visi yang indah. Itulah yang menjadi kerinduan daripada semua orang kudus. Beatific vision. Visi yang indah. Keselamatan. Kalaupun saudara sekarang tidak punya apa-apa, bahkan tubuhmu pun sakit-sakitan, oleh karena dihantam oleh berbagai macam penyakit. But remember this, ingat ini, ada anugerah besar yang masih bisa kau nikmati. Keselamatan. Ketika hidup ini berlalu, engkau akan masuk di dalam sebuah keberadaan yang jauh lebih baik.
anugerah-anugerah yang besar yang kadang-kadang muncul dalam bentuk yang sederhana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.